Tahukah kamu kalau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan karena menunggu motivasi bisa jadi penyebab utama produktivitas negara kita tertinggal dari negara-negara tetangga? Di video kali ini kita akan buktikan dengan beberapa data kecil-kecilan bagaimana tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Hal ini penting karena bisa jadi cerminan untuk segera bertindak dan gak lagi harus nunggu motivasi datang dulu untuk mulai sesuatu. Untuk memahami bagaimana pentingnya tindakan nyata dalam membangun motivasi, mari kita lihat data produktivitas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut data yang dirilis oleh Asian Productivity Organization atau APO pada laporan tahunannya, produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama 10 tahun terakhir cenderung stagnan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sebagai contoh, pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya meningkat sekitar 2,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara Singapura dan Malaysia mengalami peningkatan produktivitas masing-masing sebesar 4,8% dan 3,6%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan, Indonesia masih tertinggal dalam hal efisiensi dan output per tenaga kerja. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah budaya menunggu-nunggu motivasi, menunggu situasi yang tepat, menunggu arahan yang jelas yang akhirnya menghambat tindakan konkret yang harusnya diambil. Mengacu pada data tadi, ada satu pelajaran penting yang bisa diambil. Menunggu motivasi tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali stagnasi. Dalam konteks produktivitas tenaga kerja, menunda tindakan karena menunggu motivasi bisa berujung pada penurunan efisiensi yang akhirnya mempengaruhi produktivitas nasional. Motivasi pada dasarnya bukanlah sesuatu yang datang begitu saja tanpa usaha. Seperti otot, ia perlu dilatih melalui tindakan nyata. Tanpa aksi, motivasi akan selalu muncul. Inilah yang terjadi dalam konteks produktivitas. Ketika tindakan-tindakan kecil dan nyata dilakukan secara konsisten, motivasi akan terbentuk, dan hasilnya akan terlihat dalam peningkatan produktivitas baik secara individu maupun nasional. Mari kita lihat Singapura dan Malaysia sebagai contoh. Kedua negara ini dikenal memiliki tenaga kerja yang sangat produktif. Tidak hanya karena ada kebijakan yang mendukung, tapi juga budaya kerja yang mengedepankan tindakan nyata daripada menunggu. Di Singapura, salah satu kebijakan yang berpengaruh adalah Skills Future, sebuah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan di semua tingkatan karir. Skills Future menyediakan kredit bagi setiap warga negara Singapura yang bisa digunakan untuk mengikuti kursus dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Program ini mendorong pekerja untuk secara proaktif meningkatkan keterampilan mereka tanpa harus menunggu instruksi dari atasan. Dengan demikian, pekerja di Singapura selalu siap untuk mengambil inisiatif dan menghadapi tantangan baru di tempat kerja. Hasilnya adalah tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga memiliki motivasi internal yang kuat untuk terus berkembang. Di Malaysia, kebijakan yang sejalan dengan ini adalah Human Resource Development Fund atau HRDF yang dikelola oleh Kementerian Sumber Daya Manusia. HRDF mengharuskan perusahaan di sektor tertentu untuk menyisihkan sebagian dari upah karyawan mereka ke dalam dana ini, yang kemudian digunakan untuk membiayai pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja. Program ini memastikan bahwa karyawan harus terus mendapatkan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan adanya kebijakan ini, pekerja di Malaysia didorong untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan keterampilan mereka, sehingga tidak hanya menunggu arahan dari atasan atau momen motivasi saja. Hasilnya, budaya kerja di Malaysia menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan kebijakan seperti Skills Future dan HRDF, baik Singapura maupun Malaysia berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mendorong tindakan nyata dan inisiatif dari pekerja. Hal ini menjadikan mereka lebih produktif dan adaptif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional secara keseluruhan. Dari studi kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kunci dari peningkatan produktivitas adalah tidak menunggu motivasi, melainkan memulai dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten.
Di level individu, hal ini bisa dimulai dengan merapikan lingkungan kerja, menyusun to-do list, atau meningkatkan keterampilan melalui pelatihan singkat. Setiap tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan berakumulasi dan pada akhirnya menciptakan momentum yang akan memunculkan motivasi secara alami. Ketika tindakan-tindakan ini telah menjadi kebiasaan, motivasi tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dicari, melainkan menjadi bagian integral dan rutinitas harian. Dari data dan studi kasus yang telah dibahas, jelas bahwa produktivitas dan motivasi tidak akan datang dengan sendirinya. Mereka harus dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang nyata dan konsisten. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun hal ini hanya bisa tercapai jika kita berhenti menunggu dan mulai bertindak.